perizinan yang inklusif dan adil dan merata. Tentunya kalau merata di semua pihak harus merasakan begitu. Tadi kita sempat terputus di Bang Adah Hakim. Kalau tadi ada sistem memang yang dibutuhkan oleh negara dalam rangka memang itulah yang ingin dicapai untuk reformasi birokrasi ini. Sistem seperti apa sebenarnya yang diinginkan? Iya, banyak sistem, tapi salah satunya yang cukup dibutuhkan adalah sistem pengawasan, gitu ya. Selama ini kan tampak ya bahwa sistem pengawasan internal itu tidak cukup, ya. Bukan tidak bagus ya, beda ya. Tidak cukup. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan sifatnya eksternal. Maka waktu itu lahirlah TAP MPR nomor 9 tahun 99 tentang arah dan tujuan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kemudian TAP MPR nomor 8 kalau tahun 2001 itu juga negara oleh konstitusi tentu saja diberikan untuk melahirkan 2 lembaga untuk pengawas, ya. Salah satunya adalah KPK, kemudian dengan Ombudsman Republik Indonesia. KPK diberikan tugas untuk penindakan, kemudian Ombudsman konteks pencegahan. Nah, ini sistem-sistem yang ingin dibangun oleh konstitusi, ya. Nah, kemudian di sisi lain adalah reformasi birokrasi juga berbicara tentang upaya perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi konteks good governance, ya, tata pemerintahan baik itu terutama dalam menata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ya. Ada semacam koreksi bersama, pemerintah pusat tidak bisa lagi harus menjadi guiding dalam konteks semua persoalan, ya, tapi juga diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan ide-idenya, mendorong ide-idenya. Tapi itu tadi persoalannya adalah seperti apa konteks pengawasannya, karena misalnya yang terakhir, misalnya Kementerian Pan Reformasi Birokrasi memiliki beberapa catatan, misalnya dalam konteks satu aja pelayanan publik, rupanya Kemenpan memiliki penilaian bahwa integriti menurut Kementerian Pan, ya, pemerintahan pusat itu rata-rata lebih bagus dari yang rata-rata di pemerintahan daerah. Ini ketantangan yang berat dan tidak gampang, yang kita sama-sama harus terus perbaiki. Saya kira juga tidak fair kalau kemudian pemerintah pusat hanya menekan pemerintah daerah hanya untuk terus memperbaiki, karena ada beberapa persoalan. Misalnya saja saya ingin menjelaskan ada 7 elemen dasar pemerintahan daerah, ya, mulai dari tata pemerintahan sampai terakhir pengawasan. Di dalamnya itu ada yang namanya sektor pelayanan publik. Nah, persoalan pelayanan publik kan kalau kita mau jujur secara keseluruhan itu kan juga dilupakan oleh pemerintah pusat selama ini. Kenapa tiba-tiba sekejap harus menagih secepat mungkin pembangunan konsepnya pemerintahan daerah? Oleh sebab itulah kita ingin memposisikan diri sebagai magistrates of influence di sini, mahkamah pemberi pengaruh yang ingin menjembatani, begitulah, ingin menjalin harmonisasi di antara pemerintah pusat dan kira-kira kalau kita mau mendorong ada konteks hal-hal yang memang harus kita gali bersama-sama, gitu. Nah, kalau tema kita bersama malam ini perizinan, ya memang perizinan memang menjadi salah satu poin penting, gitu ya. Saya kira apa yang kita sudah lihat bersama-sama memang ada upaya bersama kita lakukan baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Artinya kalau kemudian Ombudsman melihat bahwa memang ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk menjalankan amanat yang kemudian dituangkan dalam cita-cita dari reformasi birokrasi itu sendiri, Pak. Kita lihat banyak progres yang harus kita akui, ya. Saya misalnya secara jujur harus memberikan apresiasi saya misalnya kepada kawan-kawan di Kota Mataram dalam meningkatkan level performa dalam kantor pelayanan terpadu yang dulunya masih kantor, kemudian ke badan. Ini kan sebuah progres, ya. Kita harus melihat itu sebagai sebuah progres. Karena begini, kita nggak bisa mengelak, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya, cepat atau lambat, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan itu pasti, itu pasti. Jadi memang kita nggak akan bisa lari kemana-mana. Kita lihat saja masyarakat kita semakin kritis. Kalau 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin masih bisa kita mengurus ini karena tema perizinan, ya, masih bisa kita mengurus perizinan dalam hitungan di atas 4 bulan, 5 bulan, ya, Pak Wali Kota. Tapi sekarang mungkin Pak Wali Kota juga sering banyak di telepon teman-temannya atau siapa-siapa, harus lebih cepat, atau mungkin dari diskusi-diskusi yang ada di setiap daerah.
Dan artinya Ombudsman siap untuk mengawal dan beriringan bersama pemerintah Kota Mataram untuk mensukseskan reformasi birokrasi itu sendiri. Kenapa enggak? Itu pasti ya, karena posisi Ombudsman sendiri itu sebenarnya yang saya katakan tadi, dia sebagai semacam memiliki posisi magistratur influence, mahkamah pemberi pengaruh gitu kan. Kita harus tetap beriringan gitu. Dan kita berharap memang pengaruh Ombudsman ini positif bagi Kota Mataram begitu. Selalu. Kita ke Mas Syarifuddin dulu. Mas Syarif, sebagai tim reformasi birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, apa catatan Anda terkait dengan aplikasi reformasi birokrasi yang ada di Nusa Tenggara Barat, terlebih di Kota Mataram? Ya, sebelum saya jawab ke sana, memang yang menarik dalam konteks nasional dulu ya. Kalau kita bicara reformasi birokrasi, semuanya sudah ada Perpres nomor 81 tahun 2010 ya tentang grand desainnya. Tapi yang menarik, saya tarik ke kota itu yang menarik ini. Kota itu tahun 2012 itu ditetapkan oleh World Bank sebagai doing business ya, nomor 10. Itu kan luar biasa. Kedua, zona integritas dengan KPK. Artinya bahwa ketika Mataram ditetapkan menjadi pilot project oleh Kemenpan nomor 96 tahun 2013, itu berarti kan ada dasar-dasarnya. Tapi memang dalam proses mendorong reformasi di daerah itu kita tidak bisa berharap banyak kalau tidak ada yang memberikan iritasi terhadap itu. Untuk mempercepat itu harus ada iritasi. Seperti adanya Bang Adhar misalnya yang di Ombudsman itu juga mempercepat. Tapi kalau saya lihat dari proses-proses yang saya lihat di kota itu sangat cepat ya. 2014 ini saya sudah ada beberapa lembaga yang dulu KPT misalnya di badan. Itu luar biasa. Nah, kalau kami di tim reformasi birokrasi mengambil satu saja yaitu perizinan menjadi role model. Nah, ini kita dorong selama 10 bulan untuk menjadi role model di tingkat NTB sehingga nanti orang nggak perlu lagi studi banding kemana-mana, tapi cukup Mataram menjadi contoh kita. Nah, harapan kita ke depan ini ya baik dari Ombudsman dan pemerintah kota kita saling beriringan, bersinergi untuk mendorong proses badan ini menjadi lebih baik. Artinya Anda ingin mengatakan sebenarnya seperti sudah dikatakan tadi bahwa adanya pelayanan terpadu yang dibentuk di Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu di Kota Mataram itu sebagai sebuah langkah maju untuk menciptakan atau mensukseskan cita-cita reformasi birokrasi itu sendiri. Ya, termasuk langkah maju kalau kita menghitung dari 300 kabupaten kota itu kan hanya 50 yang terpilih menjadi pilot project ya. Nah, kalau ini saja sudah dilakukan belum tentu semua daerah begitu cepat untuk membangun badan pelayanan terpadu itu. Anda melihat seperti apa? Kenapa memang pemerintah Kota Mataram bisa secepat itu untuk kemudian membangun BMP 2T itu sendiri? Ya, pertama mungkin karena memang keharusan ketika kita bicara reformasi. Apakah memang karena adanya Bang Adhar Hakim hal seperti itu? Nah, kemudian memberikan koreksi yang konstruktif begitu bagi Kota Mataram? Kalau kita mau flashback KPT itu percontohan pertama loh di NTB. KPT itu loh, kantor pelayanan terpadu baru ada di Mataram waktu itu. Belum ada di daerah lain. Itu kan sudah luar biasa. Lalu meningkat menjadi badan. Kalau memang Pak Adhar memang diminta tetap harus mengawasi tentang proses itu ya gitu loh. Tapi yang menarik adalah Mataram ini kan menjadi pusat barang dan jasa. Artinya bahwa sebagai pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan maka masyarakat akan menuntut lebih. Karena memang kalau kita bicara undang-undang pelayanan publik harus disiapkan itu. Contoh saja saya ambil contoh tentang perizinan misalnya. Kalau salah saja satu perizinan itu maka akan berdampak terhadap tata ruang kita misalnya. Misalnya kalau di pinggir sungai tidak boleh ada bangunan, tetapi di situ ada ruko, itu kan sudah menyalahi aturan. Nah, itu yang kita akan awasi. Dan juga saya pikir semua orang akan sangat mendukung komitmen Pak Wali Kota untuk menjadikan badan ini menjadi badan yang luar biasa. Tapi catatan kami adalah jangan sampai badan ini diberikan kewenangan lalu juga sewenang-wenang memberikan izin. Nah, itu juga bahaya. Dan Anda melihat sejauh ini selama BPMP 2T ini berjalan begitu, apakah sudah efektif untuk kemudian memberikan pelayanan terkait katakanlah dalam berinvestasi, kemudian perizinan seperti itu? Ya, kalau dilihat kasat mata saja perkembangan kota kan luar biasa ya. Baik dari aspek infrastruktur dan juga orang datang ke sini, hotel di mana-mana misalnya, itu kan investasi orang. Cuma memang yang harus dilakukan adalah pengendalian terhadap tata ruang itu yang penting, karena itu akan berdampak ke yang lain. Dan yang kedua yang sangat penting buat kami di tim reformasi birokrasi adalah jangan sampai badan pelayanan terpadu ini tadi lepas kendali. Makanya kita akan mendorong dua hal, SPM sama SOP-nya. Nah, SOP ini penting, jangan sampai tidak menggunakan SOP asal-asalan memberikan izin. Nah, SOP ini yang mengendalikan semua perizinan yang keluar dari Kota Mataram, sehingga Kota Mataram yang dibilang tadi sama Pak Wali maju religius dan berbudaya itu.
Nah, kalau kita lebih pada bagaimana pelayanan yang setara, adil, dan inklusif. Setara itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, adil itu tidak membedakan antara kaya dan miskin. Merata begitu. Ya. Inklusif itu memberikan ruang bagi yang berkebutuhan khusus. Misalnya kalau dia buta huruf, dia difabel, itu harus ada ruang yang memang diberikan khusus bagi mereka-mereka itu. Bagaimanapun mereka punya hak yang sama dengan yang lain. Oke. Ketika kita berbicara perizinan ya. Ya, saya ingin konfirmasi ke Pak Wali. Pak Wali tadi sudah banyak dielaborasi oleh teman-teman dari Ombudsman dan tim reformasi birokrasi di Provinsi NTB. Ini ada apresiasi kepada pemerintah Kota Mataram terkait bagaimana kemudian progresifnya dalam bidang perizinan dan membangun badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu ini. Ini apa konsep yang kemudian dilakukan oleh Pak Wali sehingga memang dalam hitungan yang begitu cepat Wali Kota Mataram di bawah kepemimpinan atau tangan dingin seorang Ahyar Abduh ini cepat bisa membangun perizinan terpadu seperti itu? Sebenarnya tidak serta-merta sebenarnya. Ini tadi disampaikan sudah cukup lama sebenarnya. Desainnya jadi, sudah sebenarnya lama. Kesiapan-kesiapan untuk itu sudah ada dengan adanya kantor pelayanan terpadu itu sudah embrio gitu. Tinggal karena bukan semata-mata Kota Mataram itu ditetapkan sebagai daerah pilot proyek reformasi birokrasi, tidak, bukan semata itu. Tapi saya melihat sebagai sebuah kebutuhan di mana dibutuhkan percepatan dalam pemberian perizinan. Ya, tapi saya selalu sampaikan bahwa pengurusan perizinan di Kota Mataram itu mudah, tapi tidak semudah itu. Itu mudah, tapi tidak semudah itu. Ya, artinya mudah itu pelayanan tadi memenuhi syarat-syarat kriteria, tidak berbelit-belit, kan begitu. Artinya kalau tidak memenuhi kriteria jangan anggap mudah begitu. Tapi tidak semudah itu, ada aturan yang harus dipenuhi. Gitu ya. Nah, jadi saya katakan ini kebutuhan. Kenapa? Ini Kota Mataram, ya 4 tahun terakhir gitu. Ya, mungkin saya start saja dari sejak saya dilantik itu. Tapi ada progres dari kemajuan gitu ya. Ini bukan saya tidak seperti itu, tapi saya ingin sampaikan. Salah satu tolak ukurnya kan tentu dari seberapa besar PBD yang dikelola itu. Itu terus naik cukup signifikan. Sekarang sudah mencapai 1 triliun. Dulu bergerak dari 500 sekian miliar. Sekarang sudah 1 triliun lebih. Ya. Nah dari itu semua yang cukup membanggakan kita, menggembirakan itu bahwa salah satu sumber APBD itu adalah dari PAD. Pendapatan asli daerah. PAD itu dari sektor. Ya, nah, PAD ini kan itu potensi daerah. Ya. Potensi daerah yang besar. Ini naik secara signifikan. Waktu menyusun RPJMD, saya targetkan sampai akhir jabatan ini harus bisa mencapai 100 miliar. Ketika itu 42 miliar lebih gitu. Ketika dilantik itu, saya targetkan 100 miliar. Tapi alhamdulillah, sekarang barangkali sudah, nanti kita hitung bisa sudah mencapai 138 miliar PAD. Nah, dari mana sumbernya? Nah, sumber yang potensial yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD itu adalah dari jasa perdagangan dan perhotelan. Itulah basic kita di sini. Kita kan tahu bahwa Kota Mataram ini dengan sangat relatif kecil ya, juga sumber daya alamnya juga sangat minim gitu, dibandingkan daerah-daerah lain. Ya. Kayak dari situ kita. Nah karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, selalu di atas 7, bahkan sekarang mungkin sudah 8% tingkat pertumbuhan ekonomi. Ya, itu dari situ. Nah ini berarti sangat terkait dengan jasa itu, ya, pelayanan perizinan dan sebagainya. Nah ketika waktu saya masih menandatangani gitu, sebelum ini regulasinya belum kita rubah, belum kita tata kelembagaannya, itu waduh, bertumpuk-tumpuk itu izin yang saya harus tanda tangani. Padahal saya mengandung prinsip itu clean table. Saat hari itu harus bersih meja saya gitu. Wah, tapi berat sekali itu. Sering sampai tengah malam gitu. Nah karena itu, jadi ini juga bisa menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Karena itulah
ya, maka ini harus segera kita tata kelembagaan ini, kita persingkat, putus itu mata rantai birokrasi itu. Tidak usah kepala daerah, wali kota mendatangani gitu. Ya. Jadi cukup sampai di SKPD. Ya. Karena itu ini kantor pelayanan terpadu ini harus kita tingkatkan. Bukan kantor, nanti kita tingkatkan menjadi badan. Ya, berarti tadinya itu pejabatnya adalah eselon 3 menjadi eselon 2. Ini harus dilakukan. Ya. Kemudian itu alhamdulillah kan kita rubah peraturan itu, Perda itu kita rubah, maka terbentuklah ini BPMP2T itu. Nah, dialah yang akan melakukan proses itu, dan perizinan yang begitu banyak perizinan ini, ada 30-an perizinan itu kan tersebar di 8 SKPD itu, ya 8 SKPD tersebar. Nah sekarang itu dia sudah di satu atap, satu atap gitu ya. Hanya saja tentu dalam prosesnya nanti itu ada tim yang akan melakukan kajian-kajian, bukan kemudian BPMP 2T itu dia sendiri, tidak seperti itu. Ada anunya nanti dari SKPD terkait begitu. Ya, karena ini SKPD gitu. Jadi ada beda filosofinya. Kalau dulu namanya dinas, ya. Sebenarnya SKPD itu tepat itu, di mana seluruh institusi perangkat organisasi pemerintahan itu dia adalah koordinatif, tidak berdiri sendiri penuh. Nah, karena itu ini juga nanti izin-izin itu ada beberapa izin yang memang harus itu ada tim yang membackup di situ. Pak Wali, sebenarnya saya ingin lebih dalam lagi bagaimana kemudian efektivitas dari BMP 2T ini selama terbentuknya, apakah memang sudah dirasakan memang BMP 2T ini sudah bekerja secara maksimal begitu. Tapi dijawabnya nanti di segmen ketiga Pak Wali, kita periksa. Bisa kami akan kembali sesuai jeda pariwara berikut ini.